Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan melanjutkan untuk di part 3-nya ya. Karena kan tadi kita di part 2 sudah sampai di sparingan. Apa itu sebenarnya sparingan ya? Sparingan adalah sistem pemipaan listrik maupun air yang dipasang dalam beton ya. Ini sparingan ya. Karena kan kalau lihat seperti ini bukan berdua ataupun mungkin bukan dari jaring, itu bukan ya, sparingan. Kalau lihat gambarnya seperti ini kan ya. Nah, inilah namanya sparingan. Pipa listrik tersebut digunakan sebagai cover kabel listrik. Sistem pemasangan sparing listrik biasanya sebelum pengecoran jika ingin ditanamkan di dalam beton ya. Dalam garis bawah jika ingin ditanam beton ya. Tapi kan memang tidak semua project itu sistem instalasinya mau tertanam di dalam beton. Ya, berarti kan ada karena mungkin ya banyak metode kan ya, ininya juga bisa. Nah, kurang lebih kalau kita lihat tuh seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini, jadi rapi, tidak ada kabel-kabel yang berada di luar. Kenapa mungkin seperti ini? Karena juga ingin ya tanpa plafon ya, komposit ya langsung, jadi ini dijadikan sebagai plafon dan nanti di finishing seperti itu. Jika tidak ada ingin memperlihatkan instalasi kabel. Oke. Sparingan sudah tahu ya, penanaman pipa listrik di dalam plat beton. Oke. Selanjutnya adalah relat. Nah, apa itu relat? Bukan ralat ya. Nah, relat adalah tumpuan yang digunakan untuk proses pengecoran pada plat basement, juga intinya pada plat ya kan ya. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti ini adalah relat. Tujuannya adalah agar hasil pengecoran bisa datar, yang pertama, sesuai dengan yang kita inginkan. Misal mungkin ingin miring dan lain sebagainya ya. Relat biasanya menggunakan pipa besi yang dipasang sesuai dengan tinggi rencana cor plat. Fungsi relat ini sama dengan kepala plesteran, hanya saja untuk relat digunakan untuk pengecoran ya. Kalau kita lihat mungkin di part sebelumnya itu adalah kepalaan ya. Untuk plesterannya ini juga untuk plat lantai beton pun juga ada yang namanya adalah relat, supaya apa, kemiringan dan datarnya ini terjaga kan ya. Jadi tidak asal kita menggelar beton, tidak, namun juga harus ada memang acuan, sampai sini harus stop ya, seperti itu. Namanya adalah relat yang seperti ini nih ya. Jangan sampai bingung relat itu apa. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita ada sipatan ya. Nah, kalau kita membahas ini lah mungkin kayak pesawat penyipat datar PPD ya, waterpass ya. Ya, biasanya ya seperti ini. Untuk menentukan pinjaman 1 meter pada kolom pekerjaan sipatan biasanya menggunakan waterpass, kemudian di marking ya, menggunakan benang yang diberi tinta hitam. Ya, biasanya juga tidak, ini biasanya ditarik ini dari benang di sini sampai sini, terus ditarik ke atas sampai bawah ya. Ini bukan hanya dari tinta namun juga dari oli misalnya kan ya, bisa itu dari oli yang membuat marking daripada yang akan kita buat marking gitu. Jadi tidak hanya di kolom, banyak mungkin di opening dan lain sebagainya kita bisa juga menggunakan untuk mungkin openingan mungkin pakai lot ya, tapi banyak tidak, pengaplikasiannya tidak hanya di sini sedangkan ya. Sipatan namanya, jadi jangan bingung juga sipatan itu apa ya. Terus selanjutnya kita yang ke ini opnam ya. Ini opnam mungkin rekan-rekan nanti kita juga bisa membahas di video yang memang khusus membahas opnam itu apa. Namun juga jangan sampai bingung opnam itu di rumah sakit ya. Itu jangan bisa diketawain orang. Ya, opnam proyek adalah suatu kegiatan pengukuran atau pemeriksaan terhadap hasil dari suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mengetahui capaian progres dari suatu proyek tersebut. Jadi ini mungkin untuk para konsultan yang mungkin engineer ya, kita melakukan opnam. Namun kita ada pembahasan beda lagi kan ya. Itu mungkin kalau kita mau nyebutnya invoice, namun di lapangan pun juga mungkin di bahasa tukang, opnam itu adalah kita merekap semua pekerjaan kita mungkin per 1 minggu atau 2 minggu. Kemudian pekerjaan itu hasilnya akan kita serahkan ke maincon yang gunanya untuk penarikan pembayaran. Ya, mungkin ada bahasanya seperti itu ya. Ya, mungkin kita membahasnya mungkin invoice, namun di sini saya membahas untuk opnamnya tadi ya. Pelaksanaan opnam idealnya dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat dalam suatu proyek sebut saja mungkin ada owner, ada pemilik proyek atau pemilik proyek ya.
kemudian ada kontraktor, pelaksana pekerjaan, dan konsultan pengawas pekerjaan. Ya, jadi mengukur untuk mengetahui capaian progres pada suatu pekerjaan, itulah opnam. Namun di sisi lain tadi yang sudah saya sampaikan, ada bahasa lain juga, karena memang bahasanya juga banyak ya. Oke rekan-rekan, selanjutnya di sini ada shaft. Apa itu shaft? Kalau kita membahas shaft itu sudah jelas ya, tentang lubang pada plat beton berbentuk persegi panjang berfungsi untuk jalur pipa ya. Misalnya pipa air kotor, air bersih, pipa pemadam kebakaran, pipa air hujan, dan lain sebagainya. Ya, lebih seperti ini. Kalau kita melihat mungkin pada saat sebelum pengecoran, kenapa ada mungkin memblock out ya. Jadi di sini ada kayu, terus mungkin jika tidak dicor juga. Nah, tujuannya itu mungkin untuk adalah pipa shaft. Ya, jadi ini ada jalur supaya antara lantai 1 ke lantai 2 itu ada pipa itu bisa ditaruhkan rekan-rekan ya. Itulah namanya shaft. Pekerjaan ini bagian dilakukan pada saat pekerjaan struktur, yaitu dengan memblok out persegi panjang pada plat lantai yang akan dicor. Mungkin ya kurang lebih diameternya 45, 70 atau 80 ya kan ya, sesuai memang dengan pipa-pipa yang akan dimasukkan jalur pipa gitu. Nah, kalau kita lihat mungkin seperti ini ya. Inilah yang namanya shaft ya. Ini ada pipa-pipa beberapa, mungkin air kotor, air bersih dan lain sebagainya, nanti akan ditaruh di sini. Ya, ini akan mengacu sampai mungkin lantai 2 sampai lantai atas ya, paling atas. Nah, itu dilubangin supaya memang ada jalur untuk pipanya. Kalau nggak ada lubang ini, pusing rekan-rekan. Kita mau menaruh pipa di mana, membelok-belokkan kan tidak efisien. Jadi harus dikasih lubang shaft, ada lubang pipa. Oke, selanjutnya rekan-rekan, jadi dari part 1, part 2, part 3 kita bisa tarik kesimpulan ya. Yang pertama memang itulah beberapa istilah-istilah yang akan kalian temukan dan gunakan di dunia konstruksi ya, khususnya di lapangan. Karena kan mungkin di dunia perkuliahan belum mendapatkan ilmu ini, nanti jangan kaget juga dan pelajari ya. Pelajarilah istilah di atas agar kalian bisa mengerti dan menambah wawasan kalian. Ya, jadi intinya sebagai kalian lulusan sarjana teknik sipil ataupun mungkin rekan-rekan yang mungkin baru lulus di perkuliahan dan di SMK yang baru terjun, jangan bingung dan jangan juga kayak orang tidak tahu ya. Jadi kalian juga harus punya wawasan banyak dan kemudian juga harus bisa menerapkan. Setelah kalian memahami istilah dari part 1, part 2 dan ini part 3 ya, kalian juga harus perlu memahami untuk metode pekerjaannya. Jadi caranya bagaimana sih? Jangan hanya namanya saja yang tahu, namun metode pekerjaannya tidak tahu kan juga bingung ya. Kan seperti itu. Yang intinya tadi itu di part 1, part 2 dan part 3 ini itu hanya segelintir istilah-istilah yang mungkin dipakai ya. Namun admin RTS juga mungkin menyimpulkan yang mungkin sering kita temui dan mungkin sering kita gunakan supaya rekan-rekan juga tidak terlalu tidak tahunya tuh nemen lah kalau bahasa Jawanya gitu ya. Ya, jadi istilah-istilah yang akan rekan-rekan dapatkan di dunia lapangan ya, tadi istilah yang mungkin sering digunakan di gedung ya. Mungkin kalau di project yang mungkin di jalan tol dan sebagainya, pasti mungkin istilah itu akan berbeda lagi. Nah, semangat terus belajar, tiada hari tanpa belajar ya. Begitu mungkin dari admin RTS, mungkin juga ya, bisa juga admin RTS membuatkan untuk metode pelaksanaannya, karena kan kita sudah belajar istilahnya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nanti perkembangan channel ini bisa membuat rekan-rekan semuanya saling belajar dan mungkin menjadi untuk media channel yang memang membahas tentang konstruksi yang memang lebih mendetail, mendalam, dan juga pastinya akan bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih dari admin RTS dari part 1 sampai part 3 ini. Mohon maaf juga mungkin ada banyak salah kata dan sebagainya, bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih dan salam sipil.